kece-kece banget sampai pangling deh. Dari tadi aku foto-foto aja tapi belum difotoin sendiri nih. Nah, halo Mas, permisi. Boleh minta tolong fotoin aku nggak? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mas, terima kasih ya. Mas, aku mau nanya dong ini. Dari tadi aku perhatiin orang-orang Bandung nih style-nya nih modis-modis banget. Nah, biasanya kalau aku lihat nih ya, kan banyak yang pakai tas kece-kece gitu. Beli di mana sih, Mas? Di Bandung banyak sih produsen-produsen tas, termasuk saya juga termasuk yang bikin tas juga. Ternyata Mas juga ini apa jualan tas juga ya? Tas juga. Kalau Mas, misalnya- boleh dong diajak, pengen lihat-lihat deh. Boleh langsung workshop aja kali Oke, ya. boleh ya. Ayo kita jalan. Oke. Ini tempat pemotongannya, sedangkan jahitnya ada di Di dalam. Ayo kita masuk lihat ya. Oke, Mbak Ellen, selamat datang di Marka Indonesia. Nah, ini ya produk-produk Iya. Marka Indonesia by Mas Evan. Ya, Iya. Mas boleh diceritain nggak sih awal-awal ngebangun bisnis Marka Indonesia itu bagaimana sih prosesnya? Sebenarnya ide awalnya Marka itu dari abang saya ya. Dia yang emang pengen bikin brand tas karena sebelumnya dia emang punya kesenangan di mendesain produk tas khususnya. Dan sempat kerja juga di industri tas sebelum bikin Marka, sampai pada akhirnya dia bikin tas Marka ini. Oh gitu, berarti ini dari hobi, terus juga hitungannya family business ya, karena Benar. kakak beradik nih yang ikut andil di Marka ini sendiri. Terus apa saja sih tantangannya waktu awal-awal ngebangun bisnis dari nol gitu, mungkin proses jatuh bangunnya seperti apa Mas? Sebenarnya pasti ada ya, untuk di Marka Indonesia sendiri tuh di awal-awal tuh tantangan terberatnya adalah sayanya. Jadi kayak saya belum pernah punya pengalaman dan pengetahuan di industri tas. Jadi sejak kuliah lulus langsung diajak join di Marka dan mesti belajar semuanya dari hulu ke hilirnya dari nol. Dan ya itu lumayan makan waktu juga sih. Jadi kayak kita nggak punya pengalaman, tiba-tiba mesti ngelola bisnis tas kan. Nah, terus selain itu juga dari segi kita membangun brand awareness si markanya. Jadi kayak di tengah-tengah industri yang sudah ada pemain-pemain lamanya, si marka tiba-tiba datang gimana caranya kita supaya ngebangun nih, apa namanya, orang supaya tahu dan Brand kenal. awareness Brand gitu ya awareness, Mas. iya. Berarti ada proses adaptasi dulu begitu ya. Benar. Nah kalau misalkan dari Marka sendiri itu waktu ngelihat gitu Marka Indonesia, visi misinya tuh apa sih Mas dari brand Marka itu sendiri? Sesuai tagline, jadi visi kita tuh kita pengen jadi brand atau produsen tas terbaik di Indonesia. Jadi kita punya tagline itu Indonesia Backmakers ya. Jadi kita emang pengen menjadi produsen yang dikenal, produsen tas yang dikenal di Indonesia. Seperti itu. Udah jalan berapa lama nih? Udah tahun keberapa untuk Marka? Dari tahun 2015. Berarti Dari tahun 2015. Maret ini, pas bulan Maret ini berarti udah 5 tahun ya Pas berarti 5 ya. tahun. Nah, gimana tuh cara ngebesarin dari yang Mas tadi bilang dari awal, dari nol, terus sampai sekarang itu gimana prosesnya, Mas? Lumayan ini juga ya, lumayan sulit juga ya sebenarnya karena kita semuanya mulainya dari nol banget. Jadi kayak modal yang terbatas, dulunya satu mesin. Kita coba bikin tas-tas gitu dengan modal yang terbatas juga, ada keuntungan, kita puterin lagi, kita bikin aset lagi sampai sekarang. Itu lumayan apa ya, lumayan cukup makan waktu dan makan energi juga gitu. Jadi kita emang bener-bener mulainya dari nol banget sih gitu. Oke, selain hobi dan juga passion ya katanya. Nah, apa yang membuat dari Mas Evan dan kakak Mas Evan sendiri tuh tertarik buat coba bisnis di bidang fashion? Karena kan ini kan tas kan, pouch gitu-gitu. Apa yang membuat kalian tuh tertarik gitu? Tadi awalnya karena abang saya emang suka bikin tas. Iya, selain hobi ya berarti. Dari segi bisnisnya lumayan juga cuan ya. Ya jadi kayak jadi kayak
paling nggak 100% lah kita punya, Paling nggak 100% ya. dari HPP produk. Dan yang kedua, sekarang tuh tas tuh udah jadi kebutuhan. Jadi kayak kalau kita keluar nih, nggak pasti kita ngelihat orang pakai tas. Jadi tas tuh udah jadi kebutuhan masyarakat. Dan itu berarti peluang bisnisnya sangat-sangat besar sekali. Udah bukan sekedar gaya-gayaan aja Bukan, ya, tapi bener. emang kebutuhan Jadi ya kebutuhan, begitu ya. iya. Nah, kalau dari dulu tuh transformasi bisnis apa sih yang dari Marka mungkin dari awalnya ngeproduksi satu produk dari mungkin tas kecil atau mungkin brembet-brembet ke yang lain itu bagaimana? Iya, jadi dari konsep desain itu sendiri kan sebenarnya tas itu evolusinya panjang ya. Jadi kayak perubahan sedikit pun itu udah menjadi model yang baru lagi. Jadi kayak kita memang lahir dari kalau mau mendesain suatu produk tas gitu, bisa dari imajinasi si desainer sendiri, bisa juga dari tuntutan atau kebutuhan si konsumen kita. Jadi kayak panjang lah si umur atau si evolusi dari setiap desain produk itu panjang banget. Jadi, Karena ada terus inovasi, gali inovasi, gali cari inovasi. inspirasi terus ya Mas. Nah tadi Mas kan udah sebutin tuh soal kelebihan di bisnis fashion dari produk tas. Nah kalau kekurangannya ada nggak sih Mas kira-kira? kekurangan di industri tas ada sih. Jadi kita kayak yang namanya kita mendesain suatu produk itu kan dalam ya, maksudnya kita perlu riset dulu, kita perlu bikin sampel dulu dan segala macam sampai kita jadi dan lempar ke pasar. Tapi sampai di pasar tuh kadang ada juga yang nakal-nakal tuh, suka dijiplak. Pernah tuh kita beberapa kasus konsumen kita sendiri sih. Plagiat ya? Plagiat, Iya, benar. heeh. Jadi kayak mereka kirim kayak, oh ini nih ada yang jiplak tas Marka nih kayak gini-gini. Kekurangannya di situ. Jadi kita kayak itu udah jadi resiko bagi pemain tas. Menjiplak tas itu kayak udah jadi resiko aja Terus sih. tanggapan dari Mas Evan sendiri, apakah pasrah aja atau bagaimana tuh ngelihat ada yang ngeplagiat atau ngejiplak produk Marka? Dulu awalnya sempat kita pengen, wah ini pengalaman juga ya, apakah kita bisa seriusin nggak sih ini? Karena kedepannya kalau misalnya kita oke kan, mungkin makin banyak juga yang plagiatin atau yang niru-niru secara benar-benar 100% nih, kayak gitu kan. Kita coba seriusin gitu kayak, apa kita pelajarin dari sisi hukumnya gimana ya dan segala macam. Dulu sempat konsultasi juga sama orang hukum, ternyata nggak bisa. Jadi kayak di sebuah desain produk tas itu untuk kita bisa patenin tuh perlu proses yang sangat panjang, dan sangat lama. Sedangkan kita tuh kalau ngelempar desain kan pengennya cepet kan, pengen cepet nggak perlu waktu nunggu Ngejar lagi. produksi juga. Iya, kayak gitu. Jadi kayak akhirnya nggak bisa kita patenin, jadi ya sudahlah, dijiplak orang dan segala macam. Itu sih kekurangan di industri ini sih. Berarti kelebihannya katanya balik modalnya cepat ya, terus juga kekurangannya itu soal banyak yang ngejiplak. Nah kalau dari awal sendiri, bagaimana sih cara ngatur permodalan gitu saat bisnis ini baru mulai? Sebenarnya kalau balik modal cepat itu nggak juga sih sebenarnya, tergantung ya penerimaan masyarakat atau konsumen terhadap brand dan produk kita kan sebenarnya. Tapi permodalan, dari segi permodalan ya, permodalan tuh kita emang awalnya ya dari dana yang terbatas tadi, kita dari satu mesin, terus kita bikin sampel, kita lempar ke pasar, ada yang zonk juga, ada yang oke juga, kayak gitu kan. Nah dari situ dikit-dikit duitnya ditahan, diputer. Jadi emang emang perlu proses ya, apalagi kita pemain baru. Tapi itu di hulu. Sekarang akses modal gampang banget. Permodalan kayak dari lembaga bank atau kayak Marka pakai ini sekarang dari modal-modal yang pinjaman online gitu, kita pernah ditawarin dan sekarang kita juga pakai dari mereka sih. Jadi untuk akses permodalan di titik sekarang sangat mudah, sangat gampang. Tapi kalau dulu emang kita harus puter, harus perjuangan dulu ya. Karena nggak ada lembaga peminjaman itu nggak ada yang percaya kan. Kayak ini brand baru, lu baru kemarin sore, terus lu punya produk berapa banyak gitu kan, terus kayak kurang dipercaya mungkin. Nah akhirnya mau nggak mau kita mesti putar uang itu, sempat juga orang tua minjemin duitnya juga.
Jadi keluarga support banget sih. Nah itu kalau dari proses dulu awal-awal ya berarti cari modalnya gitu. Nah kalau untuk balik modalnya sendiri tuh berapa lama sih Mas waktu itu dari awalnya gitu? Setahun 2 tahun udah. Tahun 2 tahun. Nah, cepet juga Mas. Iya, Termasuk lumayan. cepet Cepet juga ya? lah. Cepet ya? Heeh.